TOEFL ya. Eh, Apa yang akan kita pelajari kurang lebih adalah tesnya itu skopnya apa aja, kemudian faktor penting dalam mengejar skor yang tinggi, kemudian strateginya untuk menjawab, apa yang perlu dipersiapkan untuk tesnya, tipe-tipe pertanyaan, dan juga latihan sedikit. Oke, okay. Reading comprehension itu sah, dan apapun artikel yang tertulis di dalam tes reading itu menggunakan bahasa yang formal ya, dengan grammar yang baku. Panjang artikel itu bervariasi tergantung topiknya. Paling pendek kadang ada yang 7 baris, paling panjang kadang ada yang 35 baris. Oke. Kemarin kita udah belajar bahwa untuk reading comprehension itu waktunya 55 menit dan soalnya ada 50 soal. Nah, dari sini kalian sudah bisa memperkirakan bahwa pengerjaan maksimal satu soal itu adalah 1 menit ya. Itu harus dipatok. Tapi bukan berarti kalau misalnya 1 menit itu belum habis, tetapi sudah menjawab itu habis itu kalian nganggur ya, jangan. Harus sisa waktu itu kita tumpuk di belakang supaya kita masih bisa mengecek kembali yang kita kurang yakin. Nah, tetapi yang 1 menit ini jangan sampai kita langgar karena itu berarti kita terlalu berlarut-larut di dalam soal. Makanya sih kalau tes itu biasanya pakai jam tangan yang digital. Jadi memang sudah selalu memang harus mengatur waktu pada saat reading comprehension karena kadang itu kita lupa waktu ya. Apalagi kan itu adalah sesi terakhir. Nah, misalnya di jam saya itu angkanya 0, menitnya 00. Nah, kemudian saya dapat soal yang satu artikel mengandung 3 pertanyaan. Nah, berarti saya udah selalu lihat-lihat itu jam saya jangan nggak boleh lebih dari menit ketiga untuk menyelesaikan soal tersebut, tapi diusahakan sebelumnya. Oke. Okay? Nah, ini sebelum kita lanjut penjelasan, coba kalian ini dulu. Coba-coba ya, ini soal contoh, kalian coba kerjakan. Kalau ada 2 nomor berarti 2 menit ya. Silahkan dibaca, dijawab, saya timer 2 menit.
Oke. Apa jawaban nomor satu? Nomor satu kalian jawab apa? D, Miss. D, B, Delta. A. Oke, nomor dua, C. C. B, C. D. C. C, Miss. Apa C, ini? Miss. C. C. Tidak, Miss. Oke, cicak. Oke. Nah, jawaban kalian udah benar ya. Jadi nomor satunya D, nomor duanya C. Nah, nomor satunya itu di sini dijelasin A-nya salah karena dia hanya tentang birds, gulls, penguins, and others, tetapi dalam artikel ini tentang semua birds. Kemudian B-nya salah karena B-nya itu hanya tentang defend territory. Nggak mau ini, tercoret. Hanya tentang defend territory. Defend territory itu hanya ada di paragraf 2. Ya, jadi kalau kita pilih B, itu berarti kita hanya mewakili paragraf 2, sedangkan ini main topik untuk keseluruhan. Nah, dia terlalu spesifik, terlalu kecil, tidak meliputi semuanya. Kalau yang C malah terlalu general, karena dia bilang behavior of birds. Nah, ini berarti semua eh, kebiasaan ini birds ya, tingkah laku birds itu dibahas. Padahal di sini hanya berhubungan dengan territoriality, belum tentang kebiasaan hidupnya yang lain gitu. Masih ada banyak tingkah laku birds lain yang tidak dibahas. Jadi C-nya ini malah terlalu luas. Yang benar adalah D. Oke. Kalau nomor 2 itu ada di line 9, 10. Oke, kalimatnya berbunyi defend their territories chiefly against other males of the same species. Jadi jawabannya adalah C. Oke, masih dengan soal yang sama ya. Artikel yang sama. Berikutnya ada 3 nomor. Jadi timer 3 menit, silahkan dikerjakan.
Oke. Sebenarnya 3 nomor ini bisa kalian kerjakan lebih cepat ya, karena artikelnya kan sebelumnya sudah kalian baca. Jadi kalau dalam tes nanti itu tidak ada yang seperti ini ya, misalnya artikelnya muncul 2 kali itu tidak ada. Ini cuman saya copy, saya potong soalnya demi apa lebih bisa lebih besar gitu dalam PowerPoint. Cuman itu pun saya pikir kalau di kelas ini tetap aja yang di belakang tuh bakal kewalahan membaca. Oke. Jadi kalau di lembar tes itu artikelnya muncul tuh 1 kali, terus nanti ada pertanyaannya semua ke bawah yang meliputi dalam artikel itu ya. Nomor 3 kalian jawab apa? Miss. Ini ya. Nomor 4 A. Juga. Nomor 5 Miss. juga. Oke, jawabannya benar ya. Berarti kalian lumayan bagus lah untuk reading kalian. Nah, berarti kalau begini kalian juga bisa lihat kemarin listening kalian berapa benarnya, salahnya apa, misalnya dari 5 soal 10 soal salahnya berapa persen gitu. Nah, kemudian reading benar semua. Berarti kekuatan kalian ada di reading gitu. Berarti kalau mau ujian perbanyak perkuat readingnya, tetapi harus juga latihan listening karena udah tahu, oh misalnya kemarin listeningnya rendah ya misalnya. Nah, oh listening saya rendah gitu. Nah, itu juga gunanya nanti kalian ikut dulu prediction test untuk bisa lihat, oh kekurangan saya tuh di bagian ini. Oke. Nah, tadi itu sudah ya. Kalau nomor ini bacaan ya, nomor 3A udah ada di dalam sini penjelasannya. Nah, saya mau lihatkan yang nomor 4. Ini adalah jenis soal reference ya, kita sebut ini reference. Yang seperti kemarin waktu kita bahas pronoun, kata ganti itu pernah saya ceritakan. Jadi kata ganti it, kadang juga kata ganti they atau she atau he. Nah, itu kata ganti digunakan sebagai pertanyaan, yaitu kata ganti tersebut merujuk kepada kata benda yang mana. Oke. Cuman ini sepertinya nomor 5 ini salah soal. Sini 3 kayaknya, kan di 5 itu nggak ada. Ini di sini ya. Nah, kalau kita kalau kalian sudah terbiasa dengan pronoun, misalnya kalian baca di mana pronoun yang dimaksud ini. Nah, berarti kalian baca ke belakang. Karena kata ganti itu digunakan untuk sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Oke, jadi jangan baca ke depan, baca ke belakang. Nah, misalnya kalian baca ini semua, terus kalian udah bisa, oh ya, it ini maksudnya a nest gitu. Tapi kalau kalian tidak tahu, kalian bisa menggunakan cara substitusi. Dengan cara semua jawaban ini kalian coba gantikan ke dalam it ini. Jadi kalian baca misalnya, some bird climb only their nest and the area right around nest. Right around gitu. Jadi kalian coba baca ulang kembali semua dengan menggunakan masing-masing pilihan ini, yang mana yang terasa benar gitu. Nah, itu cara yang lain untuk kalian ini. Tapi itu lumayan makan waktu ya. Jadi kalau kalian misalnya baca 1 kali kalian udah bisa, oh maksudnya ini, ya itu lebih bagus. Tapi kalau kalian ngestak, misalnya bisa dengan cara substitusi. Nah, nomor 5 ini adalah jenis soal vocabulary ya. Jadi ini memang sangat tergantung apakah kalian punya perbendaharaan kata yang cukup banyak atau tidak. Contohnya ini lebih cenderung closest meaning itu cenderung ke sinonim. Kadang juga kalau dia bilang opposite meaning berarti antonimnya. Nah, sinonim ini sebenarnya kalau kalian punya paham banyak perbendaharaan kata, biar kalian tidak baca ini artikelnya,
kalian bisa lihat, oh intruder itu sama invader, sudah selesai. Atau kalau kalian misalnya, oh intruder itu tahu artinya guest, oh tamu, defenders, youngster, oh yang benar adalah invader. Oke, selesai, enggak usah baca. Tapi kalau misalnya kalian tetap aja bingung, kalian tidak tahu, nah kalian bisa juga membaca dari sini, temukan ini, bisa juga kalian substitusi. But in other cases, misalnya saya masukkan guest. In other cases, guest may refuse to leave peacefully. Nah, masa tamu nggak mau pulang pergi dengan damai. Nah, ini guest ini cenderung sesuatu yang positif ya. Defenders positif. Kemudian ini adalah yang negatif. Jadi kalian, oh invader itu, intruder itu maksa masuk, invader juga maksa masuk gitu. Di situ kalian ngambil feeling untuk nembak gitu. Oke, sekarang kita bahas artikel-artikel di dalam reading test itu bukan sembarang artikel. Jadi biasanya 40% yang mendominasi adalah topik tentang sains dan teknologi. Ini ada, ya pokoknya sains dan teknologi lah ya. Oke, jadi kalian kalau memang ini kan sudah semester 5, bentar lagi mau wisuda ada syarat TOEFL. Nah, kalau kalian mau siap dari sekarang, itu kalian perbanyak baca bacaan bahasa Inggris yang tentang sains dan teknologi untuk menambah kosakata kalian dari sekarang, untuk memahami banyak artikel berbahasa Inggris. Nah, yang kedua mendominasi kita 20% itu tentang North American History, Government, Geography, and Culture. Jadi sejarahnya apa, tapi tentang North America. Kemudian ada art, ada social science, ada biography. Oke. Biografi ini misalnya tentang orang terkenal gitu. Misalnya apa ya? Penemu penisilin. Oke, siapa yang menemukan penisilin? Nah, itu misalnya dibahas hidupnya dia waktu sebelum masih dia sekolah, misalnya dia di eh, bagaimana lah pokoknya kehidupan dia ini sampai menemukan penisilin. Itulah tentang biografi seseorang. Nah, tetapi kadang-kadang sebuah artikel itu mengandung dua atau lebih topik. Jadi bisa aja nggak salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dia misalnya kayak gini. Misalnya tadi penemu penisilin. Nah, ini biografinya kan. Nah, tetapi di dalam artikel itu pertama misalnya eh, bagaimana kehidupan sosialnya dia sebelum menjadi misalnya kehidupan sosialnya dia yang mendorong dia akhirnya menjadi penemu gitu lebih ter ini apa dia mungkin ada pengalaman sehingga pengalaman yang buruk sehingga dia pengen mencari penisilin. Nah, berarti kan sudah ada hal yang sosial di situ. Tetapi topik utamanya biografi. Nah, kemudian setelah dibahas dia menemukan penisilin, ada sedikit dalam artikel penjelasan tentang penisilin itu mana fungsinya, bla bla bla. Berarti kan di situ ada lagi science ya. Sudah 3 topik. Nah, misalnya kalau misalnya setelah itu dalam pembahasannya diceritakan juga pertama kali dia menciptakan itu pemerintahan kurang mendukung keadaan pemerintahan waktu begini atau dia gimana. Nah, itu di situ ada lagi unsur government atau culture misalnya. Jadi satu artikel bisa mengandung lebih dari satu topik, tetapi ini kurang lebih adalah garis besar tentang topik-topik yang biasanya muncul di dalam TOEFL reading ya. Nah, kalau dia yang national historical itu USA atau Canada biasanya ya. Jadi jangan harap ada sejarah Indonesia gitu. Nah, itu nggak mungkin kayaknya. Kemudian semuanya itu stylenya itu formal ya. Kemudian it is not necessary to understand all the vocabulary. Ini kalian harus ingat. Kalian kalau membaca pada saat ujian itu tidak perlu memahami semua setiap kata. Untuk menjawab pertanyaan itu tidak perlu memahami setiap kata. Karena itu akan membuat kalian lama kalau kalian memaksa diri memahami semua. Fokus untuk menjawab
soal saja. Karena ada memang kata yang penting sehingga kita harus tahu untuk menjawab soalnya, tetapi banyak juga kata yang cuman tambahan. Jadi kita nggak butuhkan itu untuk menjawab soal. Oke. Nah, ini misalnya apa? Jadi kalau kalian misalnya mempersiapkan diri dari sekarang, kalian masih latihan, itu memang kalian wajib mencari satu kata arti yang kalian belum tahu, kalian garis bawahin, yang kalian belum tahu gitu, terus kalian cari artinya di dalam Google Translate. Kemudian berikutnya saya bilang kalian cari contoh kalimatnya, kalian coba buat kalimatnya, kalian cari di Google bagaimana contoh kalimat dalam menggunakan kata ini sehingga kalian bisa dapat feel-nya gitu. Oh, dia cenderung negatif atau misalnya dia untuk digunakan seperti ini. Nah, itu akan kosakata itu akan terekam selamanya dalam otak kalian. Nah, ini adalah persiapan. Tetapi kalau pada saat kalian ujian, jangan melakukan hal yang sama. Jangan ngestak pada kata yang kalian tidak tahu artinya. Karena kadang juga apa cukup membaca satu kalimatnya itu meskipun di sini ada kata kita nggak tahu artinya tapi kita udah bisa kurang lebih nangkap dengan membaca kalimat panjangnya. Oke. Okay? Nah, itu kalian harus ini uh, sadari kalau misalnya beda membaca yang keseharian latihan dengan pada saat ujian. Oke. Okay. Nah, ini adalah tipe-tipe pertanyaan di dalam reading comprehension test. Ini kadang disebut overview question yang mengandung pertanyaan tentang main idea, main topic, atau main purpose. Oke, apa idenya, topiknya, atau apa tujuannya? Kalau main idea biasa pertanyaannya kayak gini ya. Pasti ada kata main idea. Kalau topik, what is the topic bisa atau dia nanya tentang apa? Primarily about. Nah, kalau apa purpose, tujuan ditulisnya artikel tersebut pasti ada pertanyaannya pasti ada why. Ya, jadi ditanya kenapa penulis menulis artikel ini. Ada kan misalnya artikel yang retorik untuk persuasif atau gimana atau untuk menjelaskan seperti itu. Nah, apa tujuan penulis menulis ini? Nah, untuk jenis pertanyaan ini kalian harus bisa memahami keseluruhan artikel ya. Seluruhnya itu harus kalian pahami, nggak bisa cuman bukan terlalu fokus pada satu kata yang kalian tidak mengerti, semua kata harus kalian mengerti, bukan. Tetapi ibaratnya gini, istilahnya itu zoom out. Kalian zoom out. Jadi melihat artikel itu dari jauh sehingga kalian mendapatkan the big picture gitu. Oh, secara garis besar ini tuh mau ngomong tuh tentang ini. Oh, gini main idea gitu. Nah, itu kalian harus zoom out. Kalau untuk tipe soal ini kalian harus zoom out ya. Beda untuk soal kayak factual question. Ini malah kalian harus zoom in. Kenapa? Factual question itu adalah jenis pertanyaan yang mencari informasi spesifik berdasarkan artikel. Bukan berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Kita tidak sedang diuji misalnya geografi misalnya tinggi gunung ini sekian-sekian. Enggak boleh berdasarkan meskipun misalnya kita punya update terbaru ya kita barusan baca kemarin sebelum tes. Oh, ini jumlah penduduk ini sekarang sekian. Tetapi kalau di artikel bilangnya berapa, kalian harus jawab sesuai artikel. Itulah factual question adalah informasi spesifik yang berasal dari artikel. Makanya kita gunakan ini zoom in dengan metode scanning karena kita benar-benar zoom in itu kita benar-benar masuk ke daerah artikel yang menyediakan informasi tersebut. Kita nggak perlu melihat artikel secara keseluruhan. Kita cukup mencari di bagian mana informasinya, kemudian kita ambil bagian itu saja, baca bagian itu saja. Oke? Okay? Sebentar ya.
Kemudian ada negative question. Negative question itu tipe soal yang cukup lama jawabnya. Kenapa? Dia meminta yang tidak dibahas atau yang tidak ada di dalam artikel. Itu artinya apa? Kalian wajib membaca semua ABCD-nya. Oke. Kadang kan kita nggak baca semua ABCD, misalnya kayak factual question, kita udah dapat jawabannya di artikel, terus kita pas baca A salah, B benar, udah kita nggak perlu baca CD. Tapi untuk negative question kita harus baca semua untuk memastikan yang mana yang tidak benar atau tidak didiskusikan di dalam artikel. Oke, kemudian scanning question. Scanning question memakai metode scanning sama seperti tadi di sini, factual question ini pakai scanning. Bedanya kalau factual question itu meminta informasi spesifik dari artikel. Jadi dia nanya, contohnya where did, atau misalnya when. Nah, when itu misalnya tahun-tahun apa gitu. Oke, itu yang dicari informasinya. Tetapi kalau scanning question, yang dicari itu di mana letak informasi bla bla bla. Jadi misalnya di bagian mana dalam artikel dibahas tentang peristiwa peristiwa terjadinya bla 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 gitu. Nah, itu jawaban dari pilihan ganda dari jenis soal scanning ini. Contohnya cuma kayak gini, line 3, line 5. Nah, dia cuma nanya, di mana membahas tentang bla bla bla. Itu adalah scanning question. Atau misalnya paragraf 2. Nah, kemudian inference question itu seperti menanyakan kesimpulan ya. Jadi kalian juga harus bisa zoom out ya. Ini harus kalian, apa kira-kira yang disimpulkan. Atau kadang cuma satu paragraf, apa yang disimpulkan. Atau apa yang isyaratkan oleh autor dari tulisannya tersebut gitu. Kemudian vocabulary yang seperti tadi contohnya closest meaning. Nah, ini termasuk soal yang bisa cepat kalian kerjakan. Kenapa? Karena sudah disediakan selalu kata apa di line berapa, posisi katanya di mana. Nah, closest meaning. Nah, itu tadi kalau kalian bisa tahu tanpa melihat artikel, kalian udah tahu, kalian nggak perlu baca lagi, tapi sebaiknya kalian juga baca sedikit ya, siapa tahu kadang-kadang kan ada kata yang sinonimnya lebih dari satu ya. Jadi yang lebih ngena yang mana itu kalian harus lihat lagi ke dalam artikel. Nah, masalah dari jenis soal seperti ini, masalah utamanya, meskipun cepat kalian temukan lokasinya, kalau kalian tidak tahu, tidak punya cukup banyak perbendaharaan kata, nah biasanya akan ngestak. Oke. Reference question ini yang tadi yang menggunakan pronoun. Oke. Contohnya it, there. Nah, ini juga bisa cepat karena kita bisa diberikan posisinya soal tersebut yang mana. Nah, ini salah satu juga yang bisa dikerjakan dengan cepat. Ini merujuk, ini menanyakan merujuk kepada noun yang mana. Selain dari tipe-tipe soal ini masih ada 5% tipe soal yang agak berbeda, variatif, yang dihadirkan pada setiap tes TOEFL itu berbeda-beda gitu, tetapi itu kecil ya. Rata-rata jenis soalnya ya yang seperti ini. Oke. Sebentar ya. Oke. Apa yang harus disiapkan untuk mengikuti ujian reading comprehension? Lah, kok nggak mau? Oke.
usahakan mulai sekarang ya, jangan nanti mau ujian, mulai sekarang membaca sebanyak mungkin, oke? Ya, bacaannya apa tadi udah ada kan, ya, science atau apa atau art yang berhubungan dengan Amerika, Kanada. Nah, jadi membaca di luar jam pelajaran misalnya kalian kursus TOEFL, di luarnya itu kalian menambah tetap banyak bacaan, atau kalian misalnya cari soal-soal TOEFL. Banyak kok di online contoh soal reading comprehension TOEFL. Nah, kalian bisa tuh familiarize dengan artikel-artikelnya, baca tuh artikelnya. Nah, kemudian yang ketiga, try writing TOEFL style question. Jadi misalnya apapun yang kalian baca, mau novel pun, misalnya kalian lagi suka baca novel ini itu bahasa Inggris. Nah, terus kalian coba bikin pertanyaan sendiri yang berdasarkan TOEFL style. Jadi misalnya dalam novel itu ada kalimatnya bla 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 bla, nanti ada she-nya. Nah, kalian coba bikin, she ini merujuk kepada yang mana ya? Kata benda yang mana sebelumnya? Oh, gitu. Kalian bisa coba-coba gitu ya. Membiasakan diri dengan tipe-tipe pertanyaan. Atau misalnya kalian, dalam satu paragraf ini kira-kira main idenya apa gitu. Oke. The answer choices. Jawaban dari reading comprehension itu semua sudah grammatically correct. Gini ya. Karena reading itu adalah section 3. Kemarin yang pertama apa, listening. Yang kedua itu adalah structure. Structure atau dengan kata lain yang dites adalah grammar. Kalau yang dites grammar itu memang kalimat soal dibuat dengan grammar yang salah untuk bisa kita identifikasi di mana kesalahan gramatikalinya. Jadi di bagian ini structure kita memang harus kritis dengan jawaban yang ada gitu. Ini salah, ini gini, oke? Nah, tapi yang ditakutkan kadang kalau kalian masih kerjakan part 2 dengan mental seperti itu, masuk di reading, kalian lupa meninggalkan mental itu dan kalian di reading itu ABCD-nya masih cenderung terbawa. Oh, ini kok B-nya ini kayaknya salah deh, kok pola kalimatnya seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Kalau di reading itu kita nggak dites dengan pola kalimat atau apakah atau misalnya informasinya benar atau salah seperti tadi misalnya ya, misalnya jumlah populasi. Kalian barusan baca yang terupdate gitu, terus kalian campur adukan ilmu kalian dengan jawaban yang di situ. Nah, itu nggak boleh. Kalian harus tetap sesuai artikel. Oke. Kemudian incorrect choices generally could be found. Jadi di dalam pilihan A, B, C, D, misalnya A itu yang benar. Nah, bukan berarti C dan D itu tidak bisa ditemukan di dalam artikel. Biasanya B, C, D juga ada kok di dalam artikel, tetapi B, C, dan D ini tidak tepat untuk menjawab pertanyaannya. Oke, A yang paling tepat. Jadi, kalau misalnya A, B, C, D, A, B, C, D, terus B, C, D ini memang di luar artikel, hanya A yang membahas tentang artikel, itu soalnya terlalu mudah. Biasanya itu B, C, D-nya ya tetap ada juga dalam artikel, tetapi yang mana yang paling menjawab pertanyaannya. Oleh karena itu, harus fokus kepada artikelnya apa, pertanyaannya apa. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab soal. Ingat kemarin, waktu listening itu saya bilang sebelum audio diputar, usahakan 1-2 detik kalian mengintip pilihan gandanya ya, jawabannya. Oke. Dalam reading comprehension test, itu kalian juga wajib sebelum membaca artikel, mengintip juga tapi bukan pilihan gandanya. Yang kalian intip adalah pertanyaannya. Oke, ini gunanya apa? Karena kalau kalian udah lihat pertanyaannya, nanya tentang ini, nanya tentang ini, nanya tentang ini. Kan biasa misalnya satu artikel itu paling tidak mencakup 3 pertanyaan, kadang 5 gitu. Nah, pada saat kalian masuk membaca, kalian sudah mentally prepared ya. Jadi kalian sudah pas membaca gitu, terus ini tadi ada yang ditanyakan. Nah, terus kalian udah ini juga ditanyakan. Oh, ini juga. Jadi kalian ngintip dulu
pertanyaannya, tetapi jangan larut ke dalam pilihan gandanya karena ini bisa mengambil waktu kalian sangat banyak ya, dan itu bisa keterusan, pokoknya menjadi wasting time, overtime jadinya kalian. Oke, yang kedua, do not read one word at a time. Jadi cara membaca kalian, teknik membacanya latihan dari sekarang itu jangan dibaca satu-satu kata. Misalnya, a bird's territory may be small or large. Some birds climb only their nest and the area right around it. Itu satu-satu kata, itu lama, oke? Jadi usahakan paling tidak misalnya 2-3 kata atau 3-4 kata kalian ngomong. Bird's territory may be small or large. Some birds climb only their nest and the area right around it. Oke, ini menghemat beberapa detik dan itu sangat-sangat berharga. Apalagi kalau kalian sudah punya kemampuan membaca yang lebih cepat, kalian bisa langsung satu kalimat. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke. Nah, kalau mencari topik itu paling sering ada di kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Tetapi kadang-kadang juga kalimat terakhir. Dan kadang-kadang juga dia tidak ada benar-benar tertuang dalam kalimat, tetapi indirect. Oke. Nah, ini yang berikutnya yang penting itu mental map. Jadi pada saat kalian mulai membaca, nah artikelnya, misalnya ada 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian itu pada saat membaca harus sudah langsung memetakan mapnya ya, memetakan di dalam otak kalian ini alurnya artikel ini gimana. Jadi misalnya tadi penisilin misalnya, oh dari kehidupan sosial dia masih kecil, terus kemudian dia ada kejadian apa, atau dia penasaran, kemudian dia akhirnya menemukan penisilin, terus dia menghadapi kendala, terus habis itu dia mendapat reward, award gitu kan. Nah, jadi kalian udah punya petanya pada saat misalnya ada soal lagi kalian pengen baca kembali, misalnya soalnya tentang kendala, kalian udah tahu, oh tadi kendala itu daerah-daerah sini. Ya, jadi kalian nggak perlu lagi baca dari atas. Oh ya, petanya tadi kendala itu daerah sini. Jadi kalian kembali ke daerah sini aja untuk mencari. Nah, itu pentingnya pada saat kalian membaca, kalian memetakan. Apa faktor-faktor yang penting untuk meningkatkan skor kita? Itu ada 2. Yang pertama adalah timing, yang kedua adalah concentration. Oke. Ini yang mencakup pada saat tes ya. Ini pada saat tes. Kalau sebelum tes ya banyak latihan, banyak menambah perbendaharaan kata gitu-gitu. Ini yang pas tes, oke? Timing. Timing itu sangat-sangat penting dalam reading comprehension, sangat penting. Makanya saya bilang jangan sampai tidak bawa jam tangan. Karena kita nggak bisa pastikan di ruangan nanti ada jam atau tidak. Kemudian biasanya saya bawa yang digital karena kalau jarum itu agak susah ya. Nah, kemudian ini decide the maximum time. Ini kan sudah tadi kita hitung ya, 55 menit. 50 soal berarti kurang lebih 1 menit 1 soal. Maksimumnya ya, maksimum. Tetapi ini maksimum ya, jangan sampai kalau ada lebihan itu kalian tetap jadikan 1 menit, kalau bisa sebelumnya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya pun kalian menggunakan semua 1 menit ini 50 soal, berarti ini kan masih ada sisa 5 menit. Oke. Nah, tapi kadang itu kita kelamaan gitu, apalagi ada soal yang susah. Kadang nyarinya di mana? Itu bisa kelamaan, kemudian kadang-kadang tinggal 5 menit itu ternyata kita masih ada misalnya 7 soal, 10 soal yang belum dijawab gitu. Padahal ini tinggal 5 menit. Nah, itu caranya adalah kita harus skimming cepat. Untuk topik, main idea, itu biasa dijawab terakhir. Tapi kalau tinggal 5 menit itu setelah kita skimming dengan cepat,
kita langsung tembak berdasarkan, bukan tembak buta, tapi berdasarkan hasil skimming tadi. Oh, kayaknya main topiknya ini, kayaknya topiknya main idenya ini. Kenapa main topik dan main idea itu biasa kita kerjakan di akhir? Karena kan gini, kalau misalnya artikel itu ya, ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab dari artikel ini. Nah, misalnya yang ini main topik atau idea. Nah, kita terakhir jawab ini, terakhir. Kita jawab dulu ini, misalnya kita udah baca, terus kita jawab ini, oh nih. Terus pas jawab nomor 2 kok kayaknya harus baca lagi sedikit deh. Nah, kita baca lagi gini. Nah, bisa gini, kita baca lagi, kita baca lagi. Jadi, setelah kita baca beberapa kali berkat pertanyaan yang lain, itu biasanya lebih mudah kita memahami main topik atau main idea. Daripada kita baru 1 kali membaca, langsung kita tentukan topik atau idenya. Tetapi kalau tinggal 5 menit itu kita harus cuma skimming terus langsung best guess, perkiraan terbaik tentang main topik idea. Kemudian yang cepat dijawab juga adalah soal-soal yang menunjukkan kata tersebut ada di baris keberapa. Oke. Nah, kalau juga di last minute itu jangan menjawab lebih dari 10 detik satu soal. Oke, pilih yang paling ngena berdasarkan hasil skimmingnya. Kemudian di beberapa detik terakhir, kalau ini masih menit ya, kalau sudah tinggal detik itu sudah tembak. Pokoknya isi aja semua, yang penting jangan ada kosong. Oke, jika seandainya yang terjadi terbalik, kalian bisa mengerjakan lebih cepat dan kalian menyelesaikan sebelum waktu, jangan pernah berpikir untuk mengumpulkan sebelum waktu habis, ya. Jangan. Karena itu bukan prestasi. Kalau kalian punya lebihan waktu belum dinyatakan habis, itu lebih baik kalian cek lagi kembali. Kemudian ya jangan relax ya, kalian cek lagi kembali. Biasanya gini, kita biasanya ngasih tanda, misalnya di lembar jawaban kan. Nah, misalnya ada nomor 20. Nah, biasanya kan ngerjakannya pakai pensil. Nah, biasanya kita kasih tanda sedikit di samping soal yang kita rasa agak susah perlu dicek kembali. Nah, itu kalau kita punya sisa waktu, itu kita cek kembali. Kita ngasih tanda kecil gitu. Nah, cuman jangan sampai juga tandanya terlalu kentara atau misalnya sebelum dikumpul sebaiknya dihapus gitu tandanya. Paling tidak kalian gimana lah caranya kalian bisa mengingat yang tadi kalian kurang yakin. Nah, di akhir waktu ada sisa waktu itu kalian cek kembali, baca kembali, jangan pernah mengumpulkan sebelum waktu habis. Oke, kalau konsentrasi jelas yang paling penting juga. Karena ini kan tadi saya bilang ini adalah sesi terakhir ya. Yang pertama listening, yang kedua structure, yang ketiga ini reading. Nah, reading adalah sesi terakhir di mana mungkin sudah puncaknya peserta jenuh itu udah mengalami audio, kemudian sudah pusing dengan grammar, kemudian reading lagi itu adalah yang terpanjang, terlama. Oke. Jadi sudah puncak jenuh, makanya harus berlatih jangan kehilangan konsentrasi meskipun dengan tekanan yang tinggi. Nah, kemudian ya itu konsentrasi itu harus dijaga sampai terakhir, itu sangat penting. Oke. Ini strateginya sudah tadi ya, kurang lebih sama. Familiar with the direction. Ini juga sama seperti listening, harus membiasakan diri dengan tata cara ujian. Kemudian mengintip sebentar soalnya. Kemudian harus berdasarkan artikel, jangan berdasarkan yang ilmu kita di luar artikel. Kemudian ini mark difficult or time consuming answer, jadi tandain yang sempat susah, perlu dicek lagi. Kemudian kalau tinggal beberapa menit, skim, jangan cuma tembak-tembak, tapi skim aja cepat.
Kemudian baru setelah itu nembak berdasarkan apa yang kalian tangkap dari skim. Tetapi kalau tinggal beberapa detik, ya udah harus ditembak aja. Oke, ini adalah contoh lembar soal. Jadi biasanya di atas itu selalu ada tanda sectionnya, karena ini section ketiga, ada seperti ini. Ini ketiga, ada waktunya, ada directionnya ya. Kemudian ada contoh seperti pada di listening. Nanti kalau ini selesai diputarkan contohnya, go on to the next page. Nah, ini contoh, kemudian ada soal. Nah, semua atasnya itu masih seperti ini, 3. Kemudian ini di sini dikasih tahu artikel ini adalah untuk soal berapa sampai soal berapa gitu. Nah, ini 1 sampai 12. Cuman saya munculkan ini sampai 9 aja. Nah, ini adalah lembar terakhir. Oke. Ini nanti kalau lembar terakhir itu di terakhirnya itu ada sudah stop. Di situ kalian tahu oh ini sudah selesai. Oke. Berikutnya ini kalian coba kerjakan. Ini berapa nomor? 9 soal, berarti 9 menit ya. Oke, silahkan mulai dari sekarang.
Gimana? Sudah? Silakan coba kalian cek jawaban. Oke. Siapa yang benar semua? Ada yang benar semua? Gak ada. Salah satu. Yuk. Yang salahnya satu. Yang salahnya dua. Gak ada juga. Salah tiga? Salah semua. Oke. Setelah ini itu adalah pembahasan question type, tetapi ini ya karena kita tidak mungkin ya, jadi memang untuk farmasi hanya eh, pengenalan saja untuk masing-masing section. Minimal itu ada gunanya untuk kalian nanti kurang mengetahui kurang lebih tips-tipsnya dan seperti apa tesnya. Kalau ini adalah pembahasan satu-satu lagi ya, masih ada beberapa puluh slide. Tetapi sebenarnya pada intinya kalian udah tadi perkenalannya, overview question itu yang main topik, main idea, gitu ya, sudah tadi. Kemudian factual question, informasi di dalam artikel, kemudian negatif mana yang nggak ada atau nggak benar, scanning itu suatu informasi tertentu letaknya di mana di dalam artikel, kemudian apa yang bisa disimpulkan, apa tujuan penulis menuliskan artikel tersebut, kemudian berhubungan dengan apa kosakata, arti kata, kemudian reference ini yang menggunakan pronoun. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, ini sisa 5 menit ini saya mau kita bicarakan dulu tentang pertemuan selanjutnya ya. Syahrani siapa yang nggak hadir? Tiara, Miss. Kenapa dia? Saya kurang tahu soalnya dia tidak ada kontak. Kamu teks saya namanya ya. Baik, Miss. Nggak hadir. Oke. Oke, saya mau bicarakan dulu ini tentang pertemuan kalian selanjutnya. Kita sekarang berada di pertemuan ke 12. 12 ya. 12. Oke. Di 13 kita masih TOEFL, di 14 itu namanya integrating skill, menggabungkan semua 4 skill. Kemudian ada 15, 16. Nah, di sini kalian final. Di 15 itu biasanya ada satu pertemuan yang kalau di sini kan integrating, dan di sini nanti apa yang belum kalian yang belum tercakup misalnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kalian belum paham, apa masih kurang, kita nanti bahas di sini. Nah, cuman yang mau saya tekankan itu, final kalian itu bukan berupa ujian, tetapi berupa project. Nah, kalau final ini saya kasih tugas finalnya di 16, kemudian kalian butuh waktu 2 atau 3 minggu mengerjakan, maka itu akan berpengaruh sama lambatnya keluar nilai kalian. Oke? Dan ini juga
Kalau di sini nih biasanya kalian sudah mumet dengan final semua mata kuliah yang lain ya. Jadi biar kalian lebih mudah, ini akan kita tukar. Pertama ini kita tukar. Oke. Jadi final itu saya anggap di 15. Kemudian yang 16 itu kita pertemuan terakhir. Karena kan di final itu kalian cukup absen aja. Kemudian kirimkan saya lewat online projectnya lewat Drive ya. Jadi kita tidak ada pertemuan. Nah, kalau kita terakhir tidak ada pertemuan itu juga sayang ya kan kita mulai dengan baik, kemudian kita akan closing di 16 dengan baik. Nah, closingnya tetapi di sini kan kita tukar di sini finalnya. Kemudian closingnya di sini nanti kita di sini bahas apa yang masih kurang, apa yang perlu kalian apa setelah mata kuliah ini apa kira-kira yang bisa kalian latih atau gimana gimana. Terus mungkin ada materi kemarin kayaknya passive voice belum terini ya. Jadi kita closing di sini, finalnya di sini. Nah, karena misalnya project ini membutuhkan waktu paling tidak 2 minggu atau kalau 3 minggu berarti ini tugasnya saya kasih sekarang, oke? Okay? Informasi projectnya ini saya kasih sekarang. Nah, waktunya kalian 3 minggu, nanti kalian ngumpulnya di ke-15 ini. Oke. Okay? Nah, tugasnya apa? Pertama, sebelum membuat tugas, kalian bagi kelompok. Seperti kemarin, minimal 3, maksimal 4. Oke, tidak boleh ada yang 2 atau 5. Minimal 3, maksimal 4. Tapi saya minta kejujuran kalian, tidak boleh anggotanya sama dengan mites. Oke, jadi kalian ganti teman supaya kalian lebih bervariasi ya, jangan itu terus. Jadi tolong jangan sama temannya. Tugas kalian, proyek kalian adalah membuat video. Oke, video ini durasinya minimal ya, minimal 5 menit. Kenapa harus minimal 3, maksimal 4? Jadi dalam video ini yang kalian buat itu adalah video percakapan ya. Seperti contohnya kemarin waktu salah satu contohnya waktu kita listening yang penyerahan obat. Nah, berarti 3 orang ini yang pertama wajib ada adalah apotekernya, ya kan? Yang kedua, orang kedua wajib ada perannya adalah pasiennya. Oke? Jadi di sini ada penyerahan obat. Nah, yang ketiga wajib ada adalah dokternya. Kenapa? Nanti kalian harus membuat sebuah skenario medication error. Oke, jadi medication errornya, kemudian kalian ada percakapan, mau langsung atau via telepon, terserah. Kalian bercakap dengan dokternya, konsultasikan obatnya, kemudian sini arah gini, kemudian sampaikan lagi pasien, seperti itu. Nah, ini adalah percakapan, ya tentunya dalam bahasa Inggris. Nah, orang keempat, kalau misalnya kalian berempat dalam satu kelompok, itu boleh kalian pilih, terserah. Mau menjadi yang jelas dia harus ada percakapan juga ya, ada conversation-nya juga. Apakah mau jadi asisten apoteker, atau mau jadi keluarga pasien, atau kalau kalian pengen pilih settingannya di rumah sakit, dia menjadi perawat. Oke, nah ini yang kalian buat dalam proyek kalian. Di sini ada semua unsur, jadi kalian perlu, misalnya kalian mencari itu kalian mencari sumber-sumber untuk medication error sama kalimat-kalimatnya, itu kalian melalui proses reading. Kemudian kalian menulis skripnya itu kalian melalui proses writing. Nah, kemudian dalam video kalian melalui proses speaking dan listening. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan,
Karena ini tugas mata kuliah bahasa Inggris ya, bukan tugas desain. Jadi fokus pada ininya. Jangan sampai kalian terlalu fokus pada editnya. Editnya bagus. Kalau semakin menarik pasti ya ada nilai tambahannya. Cuman ada yang dulu itu terlalu fokus sama editannya. Jadi di awal itu udah bagus gitu, udah sampai gaya Marvel apa segala bla bla bla. Tapi dari durasi misalnya 5 menit ini, jadi 1 menit awal itu cuman pembukaan yang heboh gitu, terus nanti di belakang 1 menit lagi ada yang kayak putar movie kan, ada editor bla bla bla, ada nama-namanya, terus ada behind the scene-nya. Nah akhirnya yang inti dari tugasnya itu percakapannya ini jadi kurang gitu. Tidak apa-apa sebenarnya kalau kalian mau edit yang bagus. Cuman jangan sampai ya kalau editnya juga ada tambahan banyak ya ini juga jangan mengurangi ini. Jadi misalnya bisa menjadi 7 menit misalnya seperti itu ya. Tapi kalau kalian edit bagus-bagus ya itu menarik, itu juga tambahan gitu. Cuman perhatikan bahwa yang paling harus kalian perhatikan apa yang kalian bikin skripnya, apa medication errornya, kemudian bagaimana percakapan di dalam videonya. Nah, yang berikutnya harus kalian perhatikan di awal video itu saya minta perkenalan itu nama-nama anggota itu jangan seperti ini ya. Ada yang nama-namanya aja ditulis. Daftar nama NIM. Atau ada yang misalnya namanya terus di sini foto orang-orangnya. Nah, kalau begini saya susah menilai. Jadi usahakan di awal itu ada benar-benar satu orang, misalnya ini satu orang, ada orangnya di situ. Terserah mau berupa eh, apa orangnya gerak atau cuman foto gitu, terus misalnya sebagai apa gitu, sebagai apoteker, terus nama, NIM gitu. Jadi saya kalau menilai gampang, oh sudah tahu oh yang ini. Kalau begini saya harus cari lagi, ini yang mana namanya, ini yang mana, saya nggak hafal semua ya. Jadi tolong ini diingat di perkenalan itu jelas orang ini sebagai apa dan siapa namanya, NIM-nya berapa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira paham nggak ini proyeknya? Syahrani sudah paham? Sudah catat? Sudah, Miss. Oke, aman ya? Waktunya 3 minggu, silahkan mulai dikerjakan. Nanti kalian mendekati final itu kalian sudah aman lah dari tugas-tugas mata kuliah bahasa Inggris. Oke, jadi kalau nanti pas kalian ngambil video misalnya dalam proses kalian menyusun apa, kalau ada yang bingung mau ditanyakan silahkan di WA saja, bisa lewat Syahrani atau langsung ya. Oke, sudah ya, ini saya stop share. Miss, mau tanya. Oke, silahkan. Kalau misalnya kan tadi tuh nggak boleh satu kelompok sama yang mid test kemarin kan, Miss? Oke. Kan itu kemarin misalnya satu kelompok ada 3 orang. Tapi kalau misalnya satu kelompok itu ada tetap 2 orang yang sama, apakah boleh, Miss, atau diacaknya tetap satu kelompok itu? Ya, usahakan aja pokoknya kalian acaknya nggak ada yang sama. Kalau memang kondisinya sangat misalnya udah diputar segala macam, terus tetap aja ada yang satu kelompok ada yang tetap ketemu 2 orang, ya ya udah gitu. Cuman kan kemarin tuh ada banyak kan sampai berapa kalian 45 tuh berarti 15 kelompok. Kalau ditukar-tukar sih rasanya bisa itu bakalan nggak sama. Oke, Oke, Miss, terima kasih. yuk ada yang mau tanyakan lagi? Miss, Ya. jadi kelompoknya ini kita bikin 15 kelompok dengan topik yang mites kemarin atau gimana? Bukan, kalian pilih sendiri medication errornya apa. Kalian bikin sendiri, karang sendiri, skripnya apa, mau ngomong apa gitu. Gimana kalian research dulu, cari dulu. Kalau misalnya ini kalian settingannya maunya di rumah sakit, biasanya di rumah sakit percakapan apa gitu antara pasien dengan
apoteker atau dengan keluarga pasien. Nah, ini enggak mesti 3 ya. Kalau misalnya kalian mau ada yang 4 gitu terserah gitu. Karena kan kalau misalnya 4 ada apa peran tambahan ya, mungkin ada keluarga, mungkin ada yang memang pengen gitu ada keluarganya gitu. Jadi misalnya kayak di rumah sakit, kadang kan yang ini apa didampingin keluarganya kayak gitu terserah, atau misalnya ada asisten apoteker, nanti asistennya yang menemukan medication error dikonsultasikan ke apoteker, kemudian apotekernya baru konsultasikan ke dokter, ya terserah, nggak mesti 3 ya, bisa 4, tapi yang jelas gimana caranya kalian bagi supaya semua kebagian kelompok. Baik, Miss. Soalnya kalau dua kan sudah tidak ini ya, sudah tidak mewakili yang syaratnya tadi harus ada untuk medication error. Kalau 5 itu biasanya salah satunya keenakan nganggur gitu, percakapannya kurang. Jadi nanti efeknya juga nilainya kurang gitu. Jadi bebas ya, kalian cari aja. Jadi medication errornya meskipun kalian karang jangan juga yang ini ya, yang tidak make sense gitu. Paling enggak kan kalian mahasiswa farmasi tahulah medication error apa yang kadang terjadi, yang benar-benar gitu. Paham enggak kira-kira cara nih? Paham, Miss. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum kita tutup, udah jam 11 lewat. Kalian habis ini ada kuliah nggak? Apa masing-masing di rumah aja? Ada mata kuliah pilihan mungkin. Oh gitu. Maaf ya saya nggak buka kamera karena keadaannya nggak memungkinkan lokasinya. Oke, ada kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup. Masih ada? Nggak ada? Oke, kalau nanti baru terpikir bisa ini ya ditanyakan. Oke, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss.